Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, baik, selamat siang dan apa kabar kembali untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda penonton di streaming kami di YouTube ya. Senang sekali kami hadir di dialog interaktif khusus kali ini bagaimana kita membahas terkait dengan musik-musik di daerah. Nah, kali ini kita angkat terkait dengan Kolintang ya, dengan topik kita pembahasannya yaitu sukses dipatenkan di UNESCO. Kolintang makin dicintai. Kalau Anda melihat di layar kaca di sini ada dengan narasumber dan sudah ada alat musik kolintang yang ditampilkan, yang artinya bahwa kita di sini lebih mengoptimalkan lagi atau memperkenalkan lagi kolintang di Sulawesi Utara yang sekarang ini sudah mendunia ya. Sudah hadir bersama-sama dengan kami ada Pak Steve Tuaidan selaku dari Prima Vista. Siap, betul siap. Ya. Selamat siang. Ini pertemuan kedua kali begitu ya Pak Steve ya. Betul, betul. Pak Steve ini tidak diragukan lagi dengan musik kolintangnya karena memang sudah dibahanakan atau sudah disuarakan sampai di berbagai daerah bahkan di mancanegara. 2 tahun lalu kita bertemu di daerah Talaut ya. Betul. Mengumandangkan kolintang di daerah perbatasan dan kita juga sedikit mengorek-ngorek terkait dengan bagaimana kemudian kolintang ini sudah diperkenalkan atau sudah dipromosikan, dihadirkan sampai di mancanegara. Betul. Oke. 1 jam ini kami akan bersama-sama dengan Anda. Kalaupun Anda ingin berinteraksi silakan, lain telepon juga lain SMS, WA kami buka untuk Anda atau komentar Anda di YouTube kami ya di RRI Manado. Baik, saya langsung ke Pak Steve. Siap. Pak Steve, ini baru tampilannya ini luar biasa ya. Dari pakaiannya ini identik sekali dengan budaya Minahasa. Memang dari dasarnya memang musik ini merupakan dari Minahasa. Kalau kita berbicara sedikit ini perkembangan musik kolintang sampai dengan sejauh ini seperti apa? Apalagi kan ini banyak perkembangan musik-musik modern yang sifatnya lebih canggih dan banyak diminati oleh generasi-generasi muda kita. Mungkin kalau saya bisa dikatakan ada yang sedikit melupai musik ini. Nah, seperti apa mempromosikan atau memperkenalkan atau mempertahankan, melestarikan musik kolintang di Sulawesi Utara? Silakan Pak. Iya. Sebelum saya jawab, saya tertarik dengan judul ini adalah sukses dipatenkan di UNESCO, kolintang makin dicintai. Nah, jadi sebenarnya usaha ke UNESCO itu untuk mendaftarkan kolintang ini sebagai kekayaan budaya tak bendanya yang nanti saya jelaskan lebih jauh lagi kenapa disebut tak benda. Tak benda milik dunia asal Indonesia. Jadi itu bukan jadi dengan sendirinya gitu. Itu ada usaha bertahun-tahun. Iya. Nah, jadi sejak 2011, 2012, 2013 itu setiap tahun diusahakan ya untuk diajukan. Ada beberapa kali pengajuan tapi ada yang tidak berlanjut, kemudian ada yang namanya juga ini seperti kompetisi ya. Ada yang kita jatuhnya di peringkat kedua, peringkat ketiga, dan akhirnya diakui pada tanggal 5 Desember 2024 kemarin. Waduh, seperti itu. Biasa. Jadi perjuangan ini saling mengikat ya. Tidak artinya perjuangan kita di tahun 2012 itu sangat penting, sangat berkaitan dengan keberhasilan kita di tahun 2024 begitu. Oke. Gitu seperti ini kan itu. ada saling klaim-klaim begitu ya dari bahkan negara-negara tetangga itu mengklaim alat musik ini dari daerah atau negara kami begitu. Ini bagaimana menciptakan persaingan dan ini memang mengklaim patenkan ini milik kita Indonesia dari Sulawesi Utara. Nah itu pentingnya kenapa kita harus karena ada badan dunia dalam hal ini ya UNESCO yang memberikan kesempatan kepada kebudayaan-kebudayaan dunia termasuk kolintang ini sebagai kebudayaan Minahasa dan Indonesia untuk didaftarkan. Karena memang didasarkan atas saling mengklaim-klaim tersebut. Tapi sejatinya memang sejujurnya bahwa kolintang ini adalah kan alat musik yang dari kayu.
Artinya, apalagi di negara-negara tropis itu banyak juga kayu. Jadi sebenarnya budaya kayu itu juga berada di negara-negara lain. Tetapi khusus kolintang ini, memang ini terkait dengan kebudayaan Minahasa, kearifan lokal yang sudah beratusan tahun. Oh, sejarahnya panjang. Dari 3 bila, mainnya masih 3 bila, terus 5, 7, 9, Ini 15. sekarang ini sudah berapa? Nah, ini sudah lengkap. Oh. Jadi proses yang panjang itu kita sudah melewati melewati perkembangan kolintang itu dari bilanya masih 3, kemudian 5, 7, 9, kenapa ganjil-ganjil? Nah, itu ada juga filosofinya. Dan kemudian akhirnya kolintang ini diajukan ke UNESCO dalam dalam portal pengajuan extension namanya. Extension dengan sebuah alat musik yang namanya balafon. Nah, balafon itu adalah alat musik asal Afrika Barat. Hampir sama berarti. Ya, para pendengar perlu memahami bahwa kolintang ini dilakukan pendaftarannya secara extension. Artinya kita mengikuti alat musik sejenis yang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Dan sejatinya balafon ini sudah hampir punah. Karena begini, saya sendiri yang meriset balafon ini ke Senegal, ke salah satu negara di Afrika Barat. Saya 3 minggu di Dakar. Dan mencari balafon, dan ternyata balafon ini sudah hampir punah. Di sana. Di sana, iya, sudah hampir punah. Nah, artinya keberadaan kolintang ini mengextension ke balafon. Jadi balafon menarik dia karena balafon sudah terlebih dahulu didaftarkan. Dan kolintang ini mengangkat kembali balafon yang sudah hampir punah. Artinya filosofi dari Samratulangi, yaitu Sitou Timou Tumou Tohu itu terkait juga dalam pengajuan kolintang ini. Begitu ya. Jadi paham ya. Bagaimana kemudian kolintang ini diperjuangkan sampai di tingkat internasional, dipromosikan. Saya sebelum nanti akan break, mungkin sedikit ada lantunan yang akan dihadirkan kepada pendengar, dan ini juga mungkin barangkali sudah sering ditampilkan dalam hal mempromosikan sampai di luar negeri begitu. Lagu apa yang menjadi andalan? Oh, sebenarnya kolintang ini kan adalah alat musik yang memiliki nada yang lengkap. Jadi dia sudah diatonis dan sudah kromatis. Oh, maksudnya itu kromatis maksudnya apa ya? Sudah lengkap nadanya. Kalau dia pentatonik berarti nadanya belum lengkap. Belum bisa memainkan lagu-lagu lain gitu. Cuma lagu-lagu tertentu saja seperti. Itu pentatonis, Lenro Pelok. Iya, itu pentatonis. Tetapi kolintang ini memiliki nada yang lengkap. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kolintang ini bisa memainkan lagu apa saja dengan genre apa saja. Kayak gitu. Artinya bahwa perkembangan musik juga, walaupun kolintang sifatnya tradisional, tapi dia sudah modern. Sudah modern, gitu, ya. Seperti itu. Modernnya seperti apa? Jadi gini, karena alat musik kolintang ini sudah lengkap, jadi sebenarnya alat musik ini kalau ditinjau dari kata modern tadi, ini adalah alat musik yang bernada lengkap, yang medianya adalah kayu. Begitu. Kayu pilihan berarti ya. Kayu pilihan. Kalau yang ini apa ini? Kayu pilihan. Kalau ini kayu, jadi di daerah Minahasa ini banyak sekali kayu yang bisa dibuat kolintang. Ada kayu banderan, kayu cempaka, kayu mawenang, banyak. Jadi tinggal pengrajinnya yang pinter-pinter mencari kayu yang representatif. Seperti itu, banyak yang bisa dibuat untuk jaketan kolintang. Lagu apa ini yang bisa dimainkan kepada pendengar? Saya sih lebih suka membawakan lagu daerah ya, gitu. Jadi saya lebih suka membawakan lagu daerah karena seperti kalau lagu modern, lagu-lagu pop barat atau apa kan kita bisa mendengarkan mungkin di alat musik yang seperti kita dengar ya. Saya lebih suka lagu daerah. Oke. Ini lagu apa ini yang mau dinyanyikan? Oh, Inani Keke. Oh, Inani Keke. Oke, alun-alun silakan. saja.
Asik sekali. Kita beri tepuk tangan ya kepada Pak Steve ini. Siap. Sudah berapa lama menggeluti seniman atau musisi sebagai Kolinta? Oke, jadi sebenarnya kalau bicara berapa lama, saya ini lahir di sebuah desa yang namanya Desa Lembean. Letaknya di Minahasa Utara. Jadi kalau dari Manado ke Bitung pasti lewat Desa Lembean. Nah, Desa Lembean ini disebut sebagai Desa Kolintang. Karena apa istilahnya masih terkait erat dengan sejarah perkembangan Kolintang dari awal. Kemudian masyarakat Lembean itu dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua sampai opa-opa itu bisa memainkan Kolintang. Memang sudah turun temurun. Betul, bahan bakunya tersedia di Desa Lembean gitu. Nanti sekali-sekali bisa kalau pendengar radio RRI ke arah Bitung bisa singgah ke Desa Lembean. Di situ ada pelatihan Kolintang, ada pelatihan pembuatan Kolintang. Karena ini betul, ini terkait dengan diusulkan Kolintang itu sebagai kekayaan budaya tak benda, intangible heritage-nya gitu. Jadi yang diusulkan bukan bendanya ini, kalau bukan benda ini, tetapi tak bendanya. Itu panjang penjelasan. Oke, kita akan break dulu untuk Anda pendengar yang mau bergabung juga bisa bertanya-tanya langsung ya di line telepon yang kami siapkan. Kalaupun Anda ingin memberi tanggapan Anda di Facebook, maksud kami di media sosial kami YouTube ya, bisa langsung memberi tanggapan Anda di sana. Pasti sebelum kita masuk iklan, lagu apa lagi nih yang mau dimainkan? Itu dia penampilan ini luar biasa ya, musik Kolintang yang dimainkan oleh Pak Steve. Kita akan kembali untuk Anda selepas kita akan ikuti jeda komersial break berikut ini. Siap. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawanua.
Baik pemirsa RRI Net dan juga Anda pendengar RRI khususnya di program 4 ya. Kita masih membahas terkait dengan Kolintang ya. Ini perjuangan Sulawesi Utara akhirnya masuk mendunia. Betul. Bahkan berlabel ya gitu. Dari UNESCO menjadi satu kebanggaan. Kolintang kalau kita melihat pada backgroundnya atau sejarahnya memang sudah tidak asing lagi di Sulawesi Utara dan ini menjadi salah satu unggulan di daerah kita. Betul. Nah, kalau kita tadi sudah dikasih pemahaman, edukasi terkait dengan bagaimana pemilihan kayunya dari berbagai jenis kayu dan juga ini promosinya sudah dilakukan sampai di luar negara ya di Indonesia dari Sulawesi Utara untuk alat ini dan musik budaya tak benda ya masuk betul. kategori budaya tak benda dari UNESCO. Nah Pak Steve sendiri kalau kita melihat pada ketertarikan orang begitu ya, artinya kan ini sifatnya ya ini dulu amat begitu. Kenapa juga kita mau main sekarang kan, apalagi bahkan perusahaan setingkat piano besar saja sekarang sudah tutup akibat dari perkembangan teknologi begitu ya, terkait dengan produksi dan lain sebagainya. Mempertahankan ini seperti apa? Apakah hanya bilang oh datang saja ke kita nanti kita ajarkan begitu? Iya. Jadi memang kata UNESCO tadi itu sebenarnya penghargaan. Oke. Hanya penghargaan, istilahnya penghargaan formalnya saja. Tetapi saya kutip itu makin dicintainya. Nah sebenarnya apa sih yang harus kita cintai dari Kolintang? Begitu kan? Nah tentunya di sini ada bagian-bagian dari Kolintang ini yang tidak terlepas, yang tidak bisa saling melepaskan, ada terkait. Jadi seperti permainannya, sejarahnya, cara memainkannya, pukulan khasnya, dan juga ada bagaimana memproduksi Kolintang ini. Artinya kalau berbicara tentang ketertarikan, kenapa saya tertarik? Memang saya dari kecil dibesarkan di desa ini ya. Saya menjadi saksi sejarah juga bagaimana melihat perkembangan Kolintang. Tetapi sejujurnya bahwa saya itu tertarik Kolintang setelah saya sudah beranjak dewasa. Nah, terus bertanya, kenapa tertarik? Tentunya tertarik karena saya berpikir bahwa ini bisa memberikan dampak, banyak dampak. Pertama itu adalah dampak pengembangan. Gitu. Saya pemain band. Oke. Latar belakang pemain band. Iya, betul. Nah, gitu. kenapa saya menyebutkan dampak pengembangan? Kalau dalam sebuah permainan band itu kemudian dikolaborasi dengan Kolintang, dia pasti ada developnya, ada pengembangannya. Begitu. Aransemen yang tertarik, terbaru ada begitu, tertarik. ya? Oh, ada daya tarik di situ. Kemudian dampak-dampak seperti ada juga dampak yang paling utama. Ini saya berulang kali menyebutkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan seni itu, termasuk budaya yang saling terkait, harus memberikan dampak ekonomi. Begitu. Nah, contoh dampak ekonomi seperti apa? Saya membentuk sebuah grup, sebuah komunitas yang sudah disebut tadi namanya Prima Vista. Sudah 1 dekade lebih. Kami membentuk grup, menyatukan pemahaman diri, dan kemudian akhirnya itu kami itu lebih dikenal, kemudian kami bisa perform di mana-mana, bisa dibeli produk permainan kami. Itu bisa memberikan dampak ekonomi. Gitu, anak-anak yang muda-muda bisa membiayai kuliahnya mungkin seperti itu. Gitu. Kemudian apa lagi dampak ekonomi? Nah, ini barang kan ini dibuat. Iya. Nah, kita lihat ada bentuknya, ada dimensi, ada tebal, tinggi, lebar. Artinya setiap tukang kayu bisa membuat barang ini. Tetapi ada kearifan lokalnya, yaitu di tuning pakai golok tadi. Kalau dia agak false. Betul. Ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Artinya harus belajar. Nah, kalau dia buat meja, ini kan harganya seperti harga meja saja. Kalau ini mungkin dijualnya 200-300 ribu. Kalau dibuat meja seperti ini. Tetapi karena dilaraskan nadanya, kemudian dipilih kayu-kayu yang baik, harganya bisa memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi daripada sekedar produk tukang kayu seperti itu. Ini ada 1, 2, 3, artinya ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Betul. Iya. Nah, bagaimana penentuan do? Apakah hanya ketika diketuk begitu? Jadi dia memiliki frekuensi 440, memiliki standar frekuensi standar frekuensi internasional. Nah, biasa kita pakai karena sekarang kita pakai tuner aja. Kita ukur, punya alat ukur. Jadi itu disebut melaraskan nada. Makanya di sini boleh pemirsa lihat di sini. Yang di tengahnya ini betul digolok karena untuk mencari nada yang tepat. Gitu. Maka ketika dia sampai di nada ini,
Oh, dia nada C gitu. Kemudian Langsung pindah lagi. kedengaran ya, berarti. Betul, pindah lagi ke nada D, nada E, nada F, dan dilaraskan nada sehingga dia sehingga nadanya jadi laras. Seperti itu. Ini F-nya. Mantap. Kalau kita berbicara tentang musik ya, semua orang pasti suka musik ya. Tinggal bagaimana masing-masing kita menyukai musik jenis apa yang kita sukai itu. Nah, Pak Steve sendiri ya, kalau kita kembali dengan cerita Kolintang masuk UNESCO ya, bukan hanya Pak Steve sendiri, ada perjuangan-perjuangan juga dari tim-tim sanggar lain yang memperjuangkan musik Kolintang. Sempat saya dengan Pak Sayo lalu membahas terkait dengan hal ini, dan apa yang menjadi sejarah paling penting di Kolintang ini yang dilihat? Apakah hanya pada kayunya yang diketuk-ketuk, tapi kita melihat pada sejarahnya mungkin pendirinya atau siapa yang memainkan pertama kali? Mungkin saya bisa cerita sedikit. Jadi sejak 2011 itu Kolintang ini beberapa kali diajukan. Nah, ternyata kendalanya yaitu naskah akademik yang diajukan hanya menceritakan tentang Kolintang di tahun 1900 ke atas begitu. Oh, yang di bawahnya? Ya, padahal sebenarnya yang UNESCO inginkan, UNESCO cari itu adalah cerita Kolintang ini sejak zaman purbakala gitu. Yang pertama ya. Betul. Nah, kita kan tahu sejarah Minahasa dari Batu Pinabetengan, kemudian istilah kata opo-opo kita waktu itu berbagi wilayah, kan? Kemudian ada yang ke timur, ke selatan, ke utara, dan kemudian ada ini cerita sejarah yang tercatat di naskah akademik ya. Kemudian mereka turun dan kemudian mereka hidup di daerah sekitar Pegunungan Lembean. Nah, Pegunungan Lembean. Nah, di situ ada satu tempat yang namanya Waleposan. Nanti mungkin teman-teman bisa, tempatnya masih ada. Bisa itu tempat ada betul, itu ya, bisa tempat yang istilahnya masih sakral lah ya di kampung saya gitu. Jadi di situ nilai sejarah dari perkembangan Kolintang itu dimulai gitu. Nah, dari 3 bila di mana itu masih dipakai dalam ritual-ritual hasil panen untuk keberhasilan. Betul, ritual termasuk ritual kemenangan perang. Ya kita tahu lah kalau menang perang itu ada tawanannya gitu. Makanya Kolintang ini pada awalnya sangat sulit masuk dalam sosial kehidupan kemasyarakatan. Karena jujur Kolintang ini sempat disebut musik berhala gitu. Tetapi ada satu tokoh yang namanya Opak Nelwan Katuuk. Nah, dia itu di daerah sekitaran juga Minahasa Utara, di daerah Koditan. Saya sangat suka menyebut namanya karena beliau itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan ini musik Kolintang ini, namanya Opak Nelwan Katuuk. Nah, dia seorang tunanetra. Tetapi dialah yang istilahnya yang menemukan larasan nada ini. Dia yang mulai memainkan Kolintang ini, termasuk memainkan musik Kolintang ini di gereja dalam ibadah. Makanya ketika orang melihat, Kolintang ini ternyata kok bisa memainkan. Ingat akan nama Yesus ya. Oh, ternyata kok Kolintang ini bisa memainkan musik rohani. Maka mulai dari situ perkembangan Kolintang itu. Nah, gitu sedikit cerita tentang ini mirip-mirip piano atau keyboard begitu. Sama persis. Cuman bahannya yang berbeda mungkin. Bahannya ini berbeda karena ini adalah medianya media kayu. Media kayu. Wah, luar biasa. Kalau satu begini boleh berapa nih, Pak? Kalau ada yang minat begitu yang satu set kalau produk saya masing-masing pembuat itu memiliki karakter dan memiliki harganya sendiri. Tapi kalau saya satu set itu 45 juta. 45 juta. Apa hanya satu meja ini atau? Betul. Tadi kan teman-teman mendengar hanya memainkan melodi. Sebenarnya dia ada lengkap karena Kolintang ini adalah alat satu-satunya alat musik tradisi di dunia yang memainkannya secara ensemble. Artinya dimainkan secara bersama-sama gitu banyak. Jadi ada melodinya lengkap. Ada melodi, ada pengiring dan ada bassnya. Nah, 3 lagi itu. Tapi yang bawah ini yang jenis ini yang melodi. Ini yang melodi. Jadi cuma dengar ya hanya melodinya. Sebenarnya ada pengiringnya. Kalau ada pengiringnya ada pengiring besar, pengiring sedang, pengiring kecil, kemudian ada bassnya. Wah, itu lebih merdu sekali. Tapi banyak juga yang memesan atau banyak membeli. Ada. Kemarin saya baru bawa Kolintang satu set ke Tulung Agung, Jawa Timur. Wow.
gitu. Ya, dikirim kemudian saya sendiri yang pergi sambil mengajar kolintang di sana. Baik, Pak Steve, mungkin bisa disampaikan tampilan promosi ini kan sudah masuk UNESCO begitu. Promosi ke luar negeri di negara-negara mana saja yang sudah masuk kolintang ini. Dari Pak Steve sendiri yang berkeliling dunia memamerkan atau mempromosikan kolintang ini. Ada beberapa negara yang sudah kita kunjungi termasuk membawa kolintang. Ada di Serbia. Ibu kotanya Belgrad, kita udah pernah pergi. Wow. Kemudian ke Moskow, Rusia. Sudah juga. Sudah. Ke Tokyo, Jepang. Sudah. Tokyo, Jepang. Kemudian ke Milan, Itali. Dan terakhir kita ke Senegal. Jadi ke Senegal itu sambil meriset balafon, kita juga membawa kolintang ke Senegal. Jadi saya sudah pernah melatih teman-teman seniman balafon di sana yang berkulit hitam. Gitu. Luar biasa, dengan kolintang juga ternyata bisa membawa Pak Steve keliling dunia juga betul, beberapa negara. Baik, sudah ada pertanyaan di YouTube ya, bisa langsung dari operator yang akan memandu, dan sambil di dalamnya juga Pak Steve. Siap. Ini kita baru-barusan saja kan saya mengikuti perayaan Imlek begitu nasional yang dilaksanakan di Sulawesi Utara. Dan di situ kan artinya orang-orang Tionghoa identik dengan musik-musik yang sifatnya seperti begini-begini yang alami dan natural begitu. Iya. Memang perpaduannya paling cocok kalau jenis musik apa nih kolintang? Jazz kah, disco kah, atau yang irama-irama melodi biasa begitu? Iya, kalau kolintang sendiri karena dia memiliki nada yang lengkap, maka dia bisa dipadukan dengan alat musik apa saja. Wow. Hebat ya. Genre apa saja, mau pop, mau jazz, mau. Pertama siapa yang pertama kali mengaransemen untuk musik ini, kolintang ini berpaduan dengan musik-musik lain begitu? Wah, sebenarnya kolaborasi musik kolintang ini dengan musik yang lain itu sudah sejak perkembangan kolintang di tahun 50-an. Sudah sering dipadukan. Cuman memang ya namanya juga perkembangan, pasti ada naik, ada turun. Gitu. Hari ini orang suka, besok betul. Jangankan kita berharap orang suka di luar daerah. Sejujurnya juga di dalam daerah sendiri kita bisa bertanya itu judul tadi, makin dicintai. Itu berarti kembali ke diri masing-masing. Kalau saya sudah jelas, saya sudah makin mencintai barang ini. Tetapi teman-teman belum tentu. Bahkan mungkin belum mengenal. Nah, ada kan rumusnya bilang, tidak dikenal, tidak disayang. Nah, kalau belum mengenal, padahal daerah sendiri punya, itu agak sulit juga. Itu lagi yang mau menjadi tantangan bagi kita. Betul, dan ingat, walaupun sudah terdaftar di UNESCO, tapi perkembangan kolintang ini regulasinya harus baik. Karena nanti ketika kalau perkembangannya tidak baik, bisa dicabut kembali oleh UNESCO. Itu ada regulasinya. Berarti kalau tidak dipertahankan, dilestarikan terus begitu, mau tidak mau dengan sendirinya hilang begitu saja untuk pengakuannya secara internasional. Nah, secara nasional ini ada sebuah organisasi, saya senang sekali menyebut organisasi ini, namanya Pinkan Indonesia, Persatuan Insan Kolintang Nasional. Namanya Pinkan. Nah, ketuanya ini saya suka sekali menyebut karena saya sangat segan dengan beliau. Itu namanya Ibu Penny Iriana Marsetio. Justru beliau ini seorang ibu yang bukan berasal dari Sulawesi Utara. Bukan berasal dari Minahasa. Beliau itu orang Jawa. Tetapi tidak henti-hentinya, day by day, masih terus berjuang. Bahkan sudah diakui UNESCO pun, saya menjadi saksi karena saya mengikuti perjalanan beliau. Masih mensosialisasikan kolintang ini ke kampus-kampus musik di Indonesia. Ke ISI Jogja, ke Satya Wacana Salatiga, ini kemarin baru minggu lalu. Ke ISI Surakarta. Nah, harusnya ini challenge untuk kita. Kok kenapa ibu ini yang bukan orang Jawa tetapi bukan orang Minahasa, Sulawesi Utara ya. Ibu ini adalah seorang Jawa tetapi beliau yang memperkenalkan, mempromosikan paling banyak. Dan beliau adalah istri seorang jenderal. Maksudnya kita berpikir ya, artinya kalau istri seorangnya buat apa lagi maksudnya? Iya, betul. Artinya ini muncul dari hati dan niat beliau bagaimana mencintai kolintang ini. Wah, luar biasa. Kalau Ibu Penny saja mencintai, bagaimana dengan kita? Betul sekali. Saya setuju, Pak. Bagaimana kemudian kita mencintai. Kalau saya bukan sifatnya hanya mencintai, tapi ingin mengetahui lebih ya, karena beberapa tahun yang silam saya sempat juga aktif dalam mengumandangkan atau menginformasikan terkait dengan musik kolintang. Usulan dari waktu itu masih Menko Kebudayaan waktu itu,
Ibu Puan Maharani yang sekarang sudah menjadi Ketua DPR, Siap. dan juga perjuangan dari Dinas Pariwisata juga kebudayaan yang ada di Sulawesi Utara. Sudah ada pertanyaan yang bergabung di YouTube kami, Novaldo Ratu Lolos. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kolintang untuk kaum milenial yang lebih menyukai musik modern dibandingkan musik daerah atau lokal? Oke, terima kasih. Ada lagi, operator? Cukup. Oke. Ditanggapi Pak Steve, ini mencintai dari anak-anak milenial yang sifatnya modern dibandingkan dengan musik daerah lokal. Nah, ini penting sekali karena ini yang bertanya ini pasti milenial, gitu. Artinya yang muda. Masih muda. Nah, artinya kolintang ini harus kita bawa dalam semua aspek kehidupan. Termasuk juga aspek umur gitu. Jangan kesannya kolintang ini karena dia musik tradisional, ya sudah yang tua-tua aja yang bermain. Lagunya yang begitu-begitu aja. Tetapi ini yang saya mau informasikan kepada teman-teman pendengar RRI semua, bahwa perkembangan kolintang 1 dekade ini, terkait juga perkembangan kolintang ini terhadap milenial yang disebut tadi, itu sangat besar. Itu banyak sekali yang muda-mudi di Sulut ini yang sekarang lagi suka kolintang, bahkan membentuk sebuah organisasi kolintang. Namanya AMKK Milenial, alat musik kolintang kayu milenial. Itu ada ratusan anggotanya. Gaul juga bahasanya. Nah, mungkin pernah ikuti yang Indonesia Got Talent waktu lalu. Iya. Sempat ditampilkan. Betul. Itu merupakan bagian dari anak milenial. Dan itu sudah membuat nama harum. Salah satu didikan juga mungkin. Iya, saya yang ngantarkan mereka. Yang Major 9. Oke. Luar biasa pasti. Kita akan break dulu untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kembali, silakan di YouTube kami ya, berkomentar di situ. Nanti kami akan menjawab bersama dengan narasumber Pak Steve. Pak Steve, silakan mungkin sambil memainkan lantunan lagi musik kolintang. Dan kami ingatkan Anda juga bisa bergabung dengan kami di line telepon yang kami siapkan ya. Sebab itu tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, kolintang yang saat ini mendunia, kita bahas bersama. Tetap bersama kami. Tetap bersama kami. Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawanua. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih membahas terkait dengan musik kolintang ya. Tadi ada teknik-teknik bermain yang dimana ini juga merupakan salah satu yang harus Anda pahami ya, memainkan musik kolintang. Betul. Kalau tadi off air saya sempat bertanya, berarti kalau yang pemain keyboard atau piano cepat sekali memahami. Wah, ternyata cepat betul sekali. ya Pak ya. Cepat sekali. Kalau dia memiliki jiwa seni, itu cepat sekali. Oke. Kalau musik kolintang dari Jawa memang sudah identik sekali ya Pak ya. Dan sekarang kan sudah ada anjuran atau
tidak tahu apakah itu masih berlaku atau tidak. Di pintu-pintu masuk seperti di bandara sudah harus ditampilkan musik kolintang. Seperti itu juga. Sebenarnya itu yang sebagai pegiat kolintang itu yang kami harapkan. Oh, tapi sempat dulu pernah kan ada itu? Betul, tetapi belum konsisten. Sudah ada tapi menurut saya itu belum cukup. Belum cukup, masih sebatas. Ya udah pakai aja kolintang. Tapi menurut saya itu harus ada semacam perda kebudayaan yang harus dibuat oleh pemerintah agar kolintang ini bisa lebih tersosialisasi. Misalnya ini contoh kecil. Jika ada perda bahwa setiap rumah makan yang berkapasitas sekian orang itu harus ada musik kolintangnya 1 minggu 1 kali misalnya. Atau misalnya di kawasan kan kita banyak banyak area tempat-tempat hiburan. Mungkin ada perda yang menyebutkan satu tempat hiburan 1 bulan 1 kali menampilkan musik kolintang. Itu yang ditunggu-tunggu berarti Pak Sip dan kawan-kawan. Karena kalau tidak ada perda kan nggak bisa bergerak lebih ya. Jangankan belum ada perda, sedangkan sudah aturannya misalnya sekolah atau desa. Ini suka-suka hobi-hobinya kepalanya. Misalnya kalau kepala sekolahnya hobi kolintang, dia pasti bergiat kolintang, membeli kolintang, bergiat. Tapi kalau dia tidak hobi, 10 kolintang pun dibantukan ke sekolah itu pasti ditaruh aja di belakang. Dibiarkan begitu saja karena ya. Tidak hobi ya, itu kan hobinya manusiawi lah gitu. Kembali sama seperti tadi ya, kalau ada niat ya niatnya. Pasti dia kalau dia suka, kalau dia hobi, maka dia akan melakukan. Artinya seperti yang saya bilang tadi, saya ceritakan tadi tentang seorang ibu, itu Ibu Penny Marsetio. Wah, orang Jawa, tapi seorang ibu, istri jenderal lagi. Tetapi setiap hari berjalan, bukan hanya mempromosikan kolintang secara pasif. Beliau itu berjalan ke sekolah-sekolah seni, berkeliling Indonesia. Hanya untuk mempertampilkan musik kolintang. Nah, kalau begitu Pak, kalau saya ketahui bersama dan juga kita mungkin semuanya ketahui bahwa setiap ajang pariwisata pasti ada kebudayaan juga, pasti musik kolintang ditampilkan begitu. Apakah memang sudah menjadi satu kewajiban sebenarnya atau sifatnya ya karena acara-acara ya kita ikut-ikutan saja begitu Pak? Kalau terkait dengan judul ini yang bagus sekali, sebenarnya ini sudah harus menjadi sebuah kewajiban karena memang jelas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 terkait kebudayaan ini sudah ada undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Maka itu memang harus tertanam dan itu harus kita buat produk-produk programnya untuk mendukung pengembangan kebudayaan seperti itu. Karena begini, yang mengembangkan kebudayaan ini termasuk kolintang, kemudian ada juga kebudayaan yang lain ya. Saya harus menyebutkan ada maengket, ada musik bambu, ada kawasaran, gitu. Itu harus ada regulasi yang baik untuk mendukung membuat program-program yang mendukung ini, pegiat-pegiat ini bisa memberikan dampak. Ini dalam maksud juga mempertahankan apa yang menjadi dicanangkan oleh UNESCO begitu ya Pak? Iya betul. Kalau akhirnya mereka cuma diajak-ajak mendukung program-program acara-acara pemerintah terus tidak dibayar. Betul. Itu sama juga bohong ya jadinya kalau sifatnya seperti maaf itu. Bicara ya, saya ini seorang seni. Kalau kita sewa artis-artis dari luar kita bayar mahal-mahal. Tetapi kalau yang daerah sendiri dikesampingkan. Nah, itu kan berlawanan dengan kata mencintai tadi. Ini kejujuran dari seorang seniman begitu ya, yang ada di Sulawesi Utara terkait dari bagaimana kita mempertahankan musik sendiri dari seniman kita sendiri untuk ditampilkan ya. Kalau ada artis-artisnya yang sifatnya di TV, radio ya, yang sudah ditampilkan musik kolintang lewat musisinya juga harus ya. Betul. Pak, ya? Bayangkan artis-artis di luar dibayar puluhan juta. Kalau maengket yang datang 25 orang dibayarnya 2 juta, baginya berapa? Satu orang 50.000 itu. Baik. Ini masukan yang baik ya. Terkait dengan bagaimana kita mempertahankan musik kolintang yang ada di Sulawesi Utara ini kan sudah masuk di UNESCO menjadi satu kebanggaan dan ini salah satu yang sangat dinanti-nantikan sejak lama sebenarnya ya. Tahun 2024 akhirnya terwujud. Betul. Ya, 2024 sudah diakui UNESCO. Benda apa tadi? Kekayaan budaya tak benda. Artinya
ada juga selain Kulintang di dalam situ ketika dilakukan yang namanya disahkan oleh UNESCO. Betul, kemarin itu disahkan ada 3 ya yang milik Indonesia, ada Kulintang, ada bersaing dengan apa? batik dan reok. Oh, reok Ponorogo ya. Jadi 3 itu yang disahkan kemarin UNESCO 3 itu. Oke. Tapi kalau yang jujur kemarin sempat heboh ada yang main klaim-klaim itu juga memang terjadi begitu, Pak? Sejujurnya itu memang ada terjadi, tetapi artinya kita harus memiliki data. Ketika sudah berbicara data, maka klaim-klaim itu pasti bisa terbantahkan karena ini kan terkait masalah sejarah. Itulah nilai letak ketidakbendaannya. Intangible heritage-nya. Ini ada sejarahnya. Kemudian permainannya ada pergerakannya. Contoh, menari-menari. Betul, contoh gaya dari pemain yang area Tombulu berbeda dengan gaya permainan dari area Minut gitu. Gayanya beda gitu. Nah, itulah kearifan lokalnya. Bahkan ini memang wajib pakai menggunakan apa, Pak? Pakaian seperti Bapak ketika akan tampil begitu? Kalau berbicara wajib tentu tidak wajib. Karena apalagi sudah masuk ke dunia entertain ya. Karena seni Kolintang ini dalam bentuk seni dia juga adalah pertunjukan. Gitu. Jadi kita lihat apa kebutuhan pertunjukannya seperti apa. Gitu. Kalau kemarin yang Major 9 mungkin bisa nonton di Indonesia di YouTube itu selalu pakai jas. Betul. Kemudian ada yang pakai baju modern, yang pakai hoodie. Iya, hoodie. Artinya ini pengembangan seperti ini menurut saya penting juga untuk membawa Kolintang ini selangkah lebih maju ke dunia musik internasional sehingga bisa dilirik. Sebab kadang-kala jujur kalau kita juga mau mengeraskan hati kalau main Kolintang harus begini, harus pakai ini. Kadang-kala kalau masalah tidak suka dan tidak suka kan begitu. Ada juga kalau dalam dunia seni itu kan coba bagusnya pakai jas yang warna ini ya gitu. Jadi disesuaikan ya. Disesuaikan. Oke, kalau memang acara-acara yang sifatnya formal untuk menonjolkan Sulawesi Utara. Betul lah, itu wajib ya. Kalau sifatnya hanya untuk ya latihan ataupun tampilan-tampilan seperti biasa, tau-taunya dia orang pemain Kolintang orangnya gitu ya. Betul ya Pak Steve ya? Betul. Oke. Pak Steve, kita di bagian akhir dari pembahasan kita banyak hal ya ingin ditanyakan ya. Sukses dipatenkan di UNESCO, Kolintang ini semakin lebih dikenal. Dan artinya bahwa kita lebih mencintai budaya dan alat musik tradisional kita karena ini juga menunjukkan kearifan lokal yang ada di Sulawesi Utara. Dan akhirnya ini juga bisa memberi dampak. Tadi ada bilang dampak ekonomi. Pak Steve yang sudah banyak merasakan berarti ya. Ya sudah ada dampak karena saya memproduksi. Oh iya. Ya saya sendiri memproduksi dan ini handmade. Per tahun boleh berapa produksi untuk musik Kolintang ini? Sebulan tetap ada satu. Ada satu yang dan ini jangan sampai saya lupa. Apa? Ketika Kolintang ini sudah menjadi milik dunia, maka seharusnya kita harus mempersiapkan diri. Karena jangan sampai kita kalah bersaing. Karena Kolintang ini kan masih handmade. Kalau akhirnya nanti perkembangannya kemudian bisa dibuat di negara lain yang memiliki teknologi yang lebih baik. Betul. Apalagi sudah masuk ke area pabrikasi. Dengan kualitas yang lebih baik, kemudian dengan harga yang lebih murah. Itu kan jadi tantangan. Ini pembuatannya natural ya Pak? Natural, ini masih tanpa handmade. buatan-buatan pabrik. Ini masih handmade, masih dikerjakan dengan tangan. Gitu. Wah, berarti pantas harganya mahal ya? Iya, seperti itu. Ini dari tangan ini masih ini. Ini jujur minta maaf ini darah-darah orang main ini masih kena ini, kena pakunya. Jadi bukti ini bahwa memang perbuatan tangan sendiri. Betul. Baik, Pak Steve, ini masukan bagi kita semua juga. Apa sih yang sebenarnya yang perlu dilakukan oleh generasi kita sekarang ini dalam mempertahankan Kolintang ya? Kalau saya sendiri sudah sedikit paham mengetahui bagaimana Kolintang itu dan seperti apa tadi sudah dijelaskan pembuatannya, promosinya. Dan ini juga kalau di mungkin bagian terakhir ini yang ingin saya tanyakan, negara mana yang sering mengundang untuk Kolintang dimainkan di negara mereka? Eropa sering. Ini kita sementara mempersiapkan diri untuk tampil di USA. Acaranya Amerika, 24 Mei. 24 Mei tahun ini. 24 Mei tahun ini. Kami dalam proses visa.
nanti akan dimainkan atau dipromosikan di mana? Di Konjen sana? Iya, atau acaranya, di tempat umum? Betul, acaranya terkait dengan kedutaan juga, acara Festival Indonesia, kemudian ada kolaborasi dengan beberapa artis nasional. Dan memang diiringi kolintang. Tidak ada musik lain, cuma kolintang. Oke. Jadi kami sementara prepare untuk kolintang juga ikut di bawah. Dukungannya ini dari pemerintah maupun dari apa? Bagaimana? Sejujurnya dukungan pemerintah itu sudah ada. Tetapi kembali lagi saya bilang, sejujurnya belum cukup. Masih Artinya perlu betul dikaji dan ditambah. Masih perlu dikaji, ditambah dan dibuat program-program yang bagaimana mendukung dan keberpihakan terhadap pegiat-pegiat pelaku-pelaku kolintang ini. Ini lebih bukan lihat pegiatnya, tapi lihat ini atasnamakan bangsa kita. Betul, program-program itu harus ada keberpihakan. Program sudah ada, tapi kalau dipanggil main terus dibayarnya 5 bulan depan, itu kan tidak berpihak. Betul. Tapi pasti ini kenapa juga kolintang kan biasanya kalau benda-benda seperti kayu itu dicat. Ini tidak bisa dicat ya memang. Sebenarnya dicat juga boleh, tetapi memang menghilangkan. Tergantung juga pembuatnya, tergantung juga kreativitas pembuatnya. Kalau saya lebih suka tidak dicat, lebih suka kelihatan kayunya. Bahkan ada kalau saya lebih suka masih kelihatan ini serutan-serutan golok. Ada yang sudah dibuat rapi. Kalau saya jadi nanti kalau orang kelihatan kasar-kasar begitu ya. Ini dipotong ya, kelihatan kasar. Saya lebih cenderung lebih suka yang seperti itu. Oke. Ini dari besar sampai dengan ke kecilnya. Iya. Ada kandungan arti di dalamnya atau cuma karena intonasi suara? Intonasi suaranya. Intonasi suara. Penentuan intonasi suara. Kalau untuk apa ini alat pukulnya? Iya, ini kayu sejenis. Kayu sejenis. Tapi ada artinya ukuran tertentu begitu masing-masing pembuat memiliki bentuk dan ukurannya masing-masing. Soalnya ada yang kayak mic begini ya di ujungnya. Iya, ada yang seperti itu, ada macam-macam pokoknya, tergantung pembuatnya. Oke. Tapi paling bagus kalau menurut Pak Steve yang bagaimana? Masing-masing pembuat itu kalau berbicara alat musik, saya selalu menyebutkan itu yang kelebihannya. Begitu. Iya. Hasil seninya sendiri ya. Kalau kekurangan saya cenderung tidak mau menyebut. Oke, baik. Jadi setiap produk seni itu memiliki kelebihan. Sekarang ada berapa grup kolintang di Sulawesi Utara yang dibina oleh Prima Fiesta? Prima Fiesta ya. Kalau kami tetap mengadakan latihan, ini juga salah satu bentuk pengembangan dan bagaimana kita mencintai kolintang ini. Jadi saya masih melatih, kemudian ada murid-murid saya, mereka juga sudah jadi pelatih seperti saya, bahkan sudah lebih hebat dari saya gitu. Nah, kami melatih di sekolah, di universitas, di kalangan instansi seperti bank gitu, Mas. Semua sudah masuk ya. Tinggal bagaimana kita mencintai dan melestarikan untuk kolintang. Dan itu sudah way of life. Saya sudah tidak perlu pekerjaan lain. Hanya menggeluti way of life, sudah tidak ada pekerjaan lain. Saya sudah meninggalkan latar belakang pekerjaan saya sebelumnya, latar belakang pendidikan, sudah bergelut di konsentrasi full di kolintang. Dan responnya selama ini baik ya Pak ya? Sangat baik. Dan ya bagaimana kita berusaha ya. Kalau tadi bagaimana dukungan pemerintah, kami mengharapkan ya. Berapa banyak sekolah di Sulawesi Utara misalnya, berarti ada ribuan sekolah. Sudah berapa sekolah yang punya kolintang? Berarti kan masih ada peluang, peluang bisnis di situ. Peluang bisnis dan juga bagaimana bisa menjadi pendidik ya dalam bidang musik. Betul. Gereja ada berapa gereja yang di? Jangan yang daerah luar membeli di daerah sendiri ya, masa bodoh. Sayang sekali kalau caranya seperti itu ya. Kemarin saya bawa kolintang ke Tulung Agung. Wow. Itu permintaan pembeliannya. Permintaan dari sebuah sekolah di Tulung Agung namanya Yayasan Nobel. Mereka membeli kolintang. Membeli kolintang. Ya. Oke. Bagian terakhir ada lagu apa yang mau diputar? Sebenarnya lagu banyak sih. Banyak ya. Oke. Saya lebih. Yang ada genre sedikit. Karena tadi ada yang sempat bertanya dari milenial. Oke, bisa. Luar biasa ini memang. Saya jadi tertarik juga sih bermain.
Aduh. Pak Steve, ini masih banyak yang ditanyakan ya terkait dengan Kolintang, tapi waktu yang terbatas. Namun kita percaya bersama, diyakini bahwa musik Kolintang ini akan terus dilestarikan ya, apalagi sudah ada di tangannya Pak Steve. Banyak yang sudah menjadi pelatih bahkan ya, bukan murid lagi tapi sudah menjadi pelatih. Mereka ini nanti akan mempertahankan musik Kolintang dan kita tinggal mendukung dan mensupport mereka ya. Karena ini merupakan bagian dari nama baik daerah Sulawesi Utara bahkan negara kita Indonesia, karena kita sudah tercatat di UNESCO. Kolintang makin dicintai. Pak Steve, terima kasih Pak Steve. Sama-sama. Lain waktu, lain kesempatan kita akan bahas kembali Kolintang ya. Siap. Mungkin dengan tim yang banyak supaya masyarakat di luar sana bisa melihat langsung Kolintang bukan hanya ini ya, tapi bisa dimainkan ensemble ya. Oke. Dan untuk Anda pendengar, semoga informasi yang kami sampaikan terkait dengan Kolintang ini bisa memberi manfaat untuk Anda pendengar Pro 4 dan juga Anda yang mengikuti di siaran live YouTube RRI Manado. Dan akhirnya dari belakang perangkat siar, saya Hendra Asa yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia